Kondisi fisik bangunan gedung SMK Negeri 1 Palipi, Kabupaten Samosir menjadi sorotan. Pasalnya, kendati mengelola dana BOS yang jumlahnya bilang cukup banyak, namun saat ini kondisi fisik bangunan gedung sekolah ini sangat memprihatinkan dan terkesan tidak terurus. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan proses belajar dan mengajar di sekolah ini. Diketahui untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik dan pengecetan dinding bangunan sekolah seperti ini dapat menggunakan dana BOS yang ditampung pada komponen sarana dan prasarana sekolah. Padahal pada tahun anggaran 2022, oknum kepala sekolah ini telah menganggarkan dana BOS untuk komponen sarana dan prasarana sekolah sebanyak 123 juta rupiah lebih. Angka itu belum diakumulasikan dengan dana BOS tahun anggaran 2023. Bila terakumulasi, diduga dana BOS yang dianggarkan untuk sarana dan prasarana sekolah ini dapat melampaui jumlah angka tersebut di atas. Karena itu patut diduga oknum kepala dan bendahara BOS sekolah ini tidak melibatkan pihak komite sekolah dan para guru agar dapat menyelewengkan dana BOS di sekolah ini. Data yang kami peroleh dari tim data riset Perkumpulan Elit Tipikor NHICW menyebutkan bahwa mulai dari tahun anggaran 2022 hingga tahun anggaran 2023, oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Palipi ini telah menganggarkan dana BOS pada komponen sarana dan prasarana sekolah di RKS K7 sekolah ini sebanyak 445 juta rupiah lebih. Padahal mulai tahap 2 tahun anggaran 2022, Presiden Republik Indonesia Jokowi telah mengeluarkan keputusan Presiden agar semua orang tidak melakukan kerumunan dan harus mengatur jarak individual secara sekitar 1 meter, serta seluruh sekolah yang ada di Indonesia diliburkan karena COVID-19 dan melakukan proses belajar mengajar secara online dari rumah. Lalu bagaimana mungkin kepala sekolah ini masih dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik sekolah yang dananya telah direncanakan dan anggarkan pada komponen sarana dan prasarana sekolah sebanyak 187 juta rupiah lebih? Hal itulah yang memantik kecurigaan publik adanya ketidakberesan pada penggunaan dana BOS di sekolah ini. Anehnya, tim verifikasi dana BOS dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tetap meloloskan dana BOS yang direncanakan dan dianggarkan pada komponen sarana dan prasarana sekolah tersebut. Karena itu, publik menduga bahwa penggunaan dana BOS di sekolah ini tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS setiap tahunnya, sehingga diduga dana BOS tersebut telah diselewengkan oleh oknum kepala dan bendahara sekolah untuk kepentingan kelompok dan pribadinya masing-masing. Hal itulah yang menguatkan dugaan publik bahwa dugaan terjadinya penyelewengan penggunaan sejumlah dana BOS di SMK Negeri 1 Palipi ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan adanya pembiaran dari oknum-oknum yang berwenang mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah ini setiap tahunnya, sehingga publik menduga bahwa penyelewengan penggunaan dana BOS di SMK Negeri 1 Palipi ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pantauan reporter Elit Tipikor NHICW Channel TV Sabtu 13 Januari 2024 terlihat kaca nako gedung sekolah ini banyak yang pecah. Saat ini ditutupi dengan triplex, plafon yang busuk dan jebol, cat dinding bangunan yang kusam, keriting dan luntur karena sudah lama tidak dicat kembali. Lisplang yang sudah banyak lapuk sehingga ditumbuhi oleh rumput dan lumut namun tetap tidak diganti. Maka agar uang negara dan rakyat dapat dikembalikan ke kas keuangan negara Republik Indonesia, maka saat ini publik meminta agar BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap penggunaan dana BOS setiap tahunnya di sekolah ini. Dari Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, reporter Elit Tipikor NHICW Channel TV, Putra Sianturi dan Uliam Malau melaporkan untuk Anda.